Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya, Stephen Ricky Sabak, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, dalam sesi penyuluhan online. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya, kita boleh berjumpa kembali. Dan pada kesempatan yang baik ini, mari kita mengikuti penyuluhan, renungan, dengan tema menjadi terang di tengah budaya Pesta Pora. Nah, saudara-saudara, tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini, terkhususnya di Indonesia Timur, NTT, Flores. Kita sering diperhadapkan dengan berbagai gaya hidup yang menonjolkan kesenangan sesaat, menonjolkan kemewahan, hiburan tanpa batas, serta pencarian popularitas dan pengakuan sosial. Nah, pesta pora ini adalah kebiasaan yang merayakan sesuatu secara berlebihan, seringkali melibatkan makanan dan minuman yang sangat melimpah, serta terdapat alkohol dan musik dengan volume yang sangat tinggi. Sisi buruk dari budaya ini mencakup pemborosan sumber daya, masalah kesehatan akibat konsumsi alkohol yang sangat tinggi, dan utang yang berlebihan karena ingin melaksanakan pesta yang meriah. Dan terdapat juga perusakan lingkungan. Nah, dampak negatif ini dapat merusak tatanan sosial masyarakat, karena dapat mengganggu orang lain karena pesta pora yang tidak mengenal waktu ini. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup mengikuti pola dunia ini. Di dalam firman Tuhan, mengajarkan bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Kehadiran kita seharusnya membawa pengaruh yang baik, menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan karakter yang mencerminkan kasih Kristus. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang memiliki fungsi untuk mengusir kegelapan, ketika dunia dipenuhi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, musik yang mengganggu orang lain atau melewati jam. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan orang lain. Menjadi terang berarti hidup dalam kejujuran, menjaga kekudusan hidup, menghormati diri sendiri dan orang lain, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, serta berani melakukan yang benar meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, budaya pesta pora menjanjikan kesenangan sesaat, tetapi sering meninggalkan penyesalan yang panjang. Sebaliknya, sukacita yang berasal dari Tuhan memberikan damai sejahtera, pengharapan, dan tujuan hidup yang jelas. Saudara-saudara, ketika seseorang hidup dengan Tuhan, ia tidak perlu mencari kebahagiaan palsu dari hal-hal yang merusak. Kristus memberikan sukacita yang tidak bergantung pada hiburan atau kesenangan duniawi. Dan menjadi terang di tengah budaya pesta pora memang tidak selalu mudah. Namun Tuhan tidak memanggil kita untuk mengikuti arus dunia, melainkan untuk menjadi saksinya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kasih dan penguasaan diri, maka terang Kristus akan bersinar melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui penyuluhan ini, kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam pesta pora, mabuk-mabukan, perjudian, pergaulan yang merusak, atau gaya hidup yang hedonis. Kebahagiaan sejati ditemukan ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, menghargai diri sendiri, mengasihi sesama, dan menggunakan kehidupan yang Tuhan berikan untuk tujuan yang mulia, bukan untuk kesenangan pribadi. Saudara-saudara, kiranya penyuluhan hari ini boleh memberkati saudara-saudara untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di penyuluhan online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.